Malam suci sunyi. Pencapaian jana seorang beku. Bolehkah seorang beku menceritakan pengalaman meditasinya dan atau mengaku sampai ke tingkat berapa pencapaian jananya? Atas masalah ini ada beberapa tanggapan, pertanyaan dan pernyataan yang telah tercatat, antara lain sebagai berikut. 1. Seorang beku tidak boleh menceritakan pencapaian jananya. Hal itu melanggar pacittiya dan mengarah pada penghidupan salah. 2. Boleh cuma ke sesama sangha, kalau kepada umat awam itu dilarang oleh Vinaya. Ke sesama anggota sangha pun biasanya hanya ke guru dan teman praktik atau otoritas sangha. Menceritakan pencapaian kepada umat hanya akan menghambat kemajuan spiritual beku, dan malah mengembangkan kesombongan, serta mengundang banyak masalah bagi beku itu sendiri. 3. Menceritakan mengenai pencapaian jana boleh, tapi kalau mengaku tidak boleh. Beku akan menjawab apabila ditanya, itu pun ada aturannya. 4. Kepada anupasampana, yang belum ditahbiskan, kepada perumah tangga dan samanera. Seorang beku tidak boleh menceritakan pencapaian jana maupun kesaktiannya meskipun itu benar. Apalagi jika itu bohong, jika seorang beku berbohong tentang pencapaian khusus tersebut, ia melanggar parajika dan perlu lepas jubah. 5. Bagaimana kalau yang mencapai jana itu seorang awam? Apa boleh memberitahu pencapaiannya? Ada yang menjawab, bebas, terserah dia. Seseorang tidak dibenarkan menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menceritakan pencapaiannya. Lihat saja di Tipitaka berapa banyak yang mencapai tingkatan jana dan menyatakannya. Jika tujuannya untuk memotivasi orang lain itu boleh, asalkan jangan timbul kesombongan. Walau demikian tentu banyak juga yang sembarangan bicara, menganggap diri terlalu tinggi. Tidak mencapai tingkatan jana tapi mengira mencapainya. 6. Di aturan parajika nomor 4 bisa memiliki penafsiran berbeda. Apabila seorang beku yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa menyatakan bahwa ia memiliki kesaktian atau kesucian yang sebenarnya tidak dimilikinya dengan mengatakan, saya tahu ini, saya lihat ini, dan setelah itu pada kesempatan lain baik diperiksa atau tidak, terjatuh dalam kesalahan dan ingin membersihkan diri lalu berkata, teman, tidak tahu saya katakan, saya tahu. Tidak melihat, saya katakan, saya melihat. Apa yang saya akan katakan adalah berlebihan dan salah. Maka kecuali hal itu karena salah perkiraan, maka beku itu terkalahkan dan tidak boleh lagi berada dalam sangha. 7. Di aturan Musafada Vaga nomor 8. Apabila seorang beku mengatakan kepada seorang umat awam tentang kemampuan gaib yang dimilikinya, maka ia melanggar peraturan pacittiya, melanggar sila keempat. Jika ia sebenarnya tidak memiliki kemampuan itu, tidak ada sangkut pautnya dengan patimokkha, tidak ada sanksi dari sangha. 8. Peraturan parajika nomor 4 melarang seorang beku mengutarakan secara tidak benar bahwa ia telah mencapai kekuatan supranormal tertentu, yakni pencapaian meditasi penyerapan jana, yang mana adalah pencapaian kekuatan adi duniawi, ataupun pencapaian salah satu tingkat Arya, yang mana ada unsur berbohong, membual mengenai pencapaian. Pacittiya adalah peraturan yang membutuhkan pengakuan. Di aturan pacittiya pada Musafada Vaga nomor 8.
Seorang beku dilarang berbicara tentang pencapaian supranormal dirinya kepada seseorang yang belum diupasampada penuh. Mengenai pengakuan pengalaman meditasi tentunya memiliki batas-batas tertentu yang dapat disampaikan kepada umat yang belajar meditasi. Kalau gurunya tidak punya pengalaman meditasi, bagaimana bisa menjelaskan teori kepada murid-muridnya? Kalau muridnya mengalami rintangan, bagaimana sang guru dapat memberikan petunjuk cara mengatasinya? Kalau lebih dari itu, beku akan berhati-hati mengungkapkannya. 9. Ada yang menyatakan sebagai berikut, berhentilah menilai perbuatan orang lain. Boleh dan tidak boleh menceritakan pencapaian jana itu relatif, berdasarkan niat dan tujuannya. Masing-masing sudah mewarisi karma dari perbuatannya. Jika maksud dari bercerita pengalaman meditasi itu adalah supaya pendengar terinspirasi, tertarik untuk bermeditasi atau agar memiliki pengetahuan, maka cara, teknik atau tips bermeditasi yang diuraikan itu tentu hal yang baik. Sementara jika ceritanya adalah memamerkan kebolehannya karena dorongan ego, maka kelak akan ada konsekuensinya. 10. Ada juga yang bilang begini, sebagai umat awam, sebaiknya jangan menggunjingkan anggota sangga, karma buruk tanggung sendiri. 11. Ada juga yang berpendapat begini, mungkin bukan soal boleh atau tidak boleh, akan tetapi ketika ada umat atau ada seseorang yang bertanya, mungkin akan dijawab sesuai pengalaman bila itu bisa membantu si penanya menghadapi rintangan. Namun yang menjadi catatan adalah, biasanya yang bersangkutan bercerita seolah-olah itu pengalaman orang lain. Maksudnya untuk menghindari kata saya, bahwa sudah pada tahap pencapaian jana dan seterusnya. Jadi rasanya ketika seseorang mencapai tingkatan samadhi, mencapai tingkatan jana atau tingkat kesucian, beliau tidak akan mengklaim dan mengumumkan bahwa aku telah mencapai ini dan itu. Tidak mengatakan secara langsung, melainkan menunjukkan tindak tanduk sebagaimana adanya sesuai faktor-faktor dalam tingkatan itu. Menceritakan itu boleh saja asalkan bermanfaat untuk orang lain dalam upayanya merealisasi pembebasan. Demikianlah sekelumit pembahasan masalah pencapaian jana oleh seorang beku. Silahkan Anda menyimpulkannya. Sampai jumpa lagi di video lain di channel ini yang menyampaikan pengetahuan yang benar, yang baik, yang menarik, yang juga ditambah dengan bonus video menarik. Dengan harapan selain bermanfaat mudah-mudahan tidak membosankan untuk ditonton, Anda bisa menemukan channel ini di YouTube dengan nama Hermanu Hadi. Kepada Anda yang menonton video ini disampaikan banyak terima kasih. Semoga Anda sehat, panjang umur, berbahagia, gemar berbuat kebajikan dan bersemangat menjalani hidup dengan hati yang damai. Bye-bye. Malam suci sunyi, bulan purnama sidih. Pada satu hari waktu bulan Waisak purnama, sang Bodama Muni di bawah pohon bodhi duduk bersama di melaksanakan mawas diri. Tercapailah samyang nyata, pengetahuan sempurna. Berini pada buahnya, lebur
dia di ketemukannya. Arya tangi kang magang jalan tengah kaman untuk mencapai dukani roda.